Wa alfadhu muta'ayyinah. Lafaz tasyahud itu muta'ayyinah, harus sesuai dengan yang kita dapatkan dan kita dengarkan langsung daripada syariah, enggak boleh diganti-ganti. Harus seperti yang tertulis itu. Kalau sampai diganti dengan yang lainnya maka tidak sah. Wa yashtaratu tartibuha, harus dengan tertib sesuai dengan yang termaktub itu. Kan enggak boleh dimajukan yang diakhirkan atau diakhirkan yang harusnya dimajukan, enggak boleh. Kalau dia sengaja batal, walaupun tidak merubah makna. Kalau dia kalau seumpama dia itu memajukan yang harusnya diakhirkan, kalau dia itu merubah makna tidak dianggap. Kalau seumpama dia itu tidak sengaja tapi harus ulang. Tapi kalau dia sengaja batal salatnya. Tapi kalau seumpama tidak merubah makna maka tidak membatalkan, harus diulang aja. Fa in lam yuhsinuhu, kalau semua dia tidak bisa membaca tasyahud sesuai dengan yang termaktub tadi, wajib ta'allum, dia wajib belajar. Fa in ajaza, kalau dia tidak mampu, turjima, maka diterjemahkan sesuai dengan kalimat tasyahud tadi. Diterjemahkan dengan bahasa apa saja. Itu setelah dia itu belajar dan menghafal. Summa yusalli ala nabi, lalu kemudian rukun berikutnya adalah bersalawat kepada Nabi. Wa qalluhu, dan sedikitnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, wa akmaluhu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa di sini yang disandingkan dengan Nabi itu Sayyidina Ibrahim? Jawabannya kan Sayyidina Ibrahim itu adalah Abul Anbiya. Selain daripada beliau juga ayahnya Nabi sendiri, kakeknya sendiri. Sehingga meliputi semua Ali Ibrahim. Sehingga tidak dikatakan Adam secara spesifik, tapi Nabi Ibrahim, karena kelembutannya, akhlaknya lebih mirip gitu. Dan dia Abul Anbiya, dijulukin Abul Anbiya. Beda dengan Nabi Adam yang dijuluki Abul Bashar. Sehingga lebih tepat. Itu diantara hikmahnya, bukan tepat atau tidak tepat. Karena itu memang kita harus mengatakan sami'na wa ata'na, karena memang itu kita dapatkan langsung daripada syari'. Wa indabu, dan sunnah ba'dahu ad-du'a, setelah membaca tasyahud itu doa. Mau baca doa apa saja silahkan. Doa yang warid dari Nabi ataupun tidak warid terserah. Min amri dunya wad din, baik urusan agama ataupun urusan dunia. Wa min afdolihi, di antara paling afdolnya doa yang biasa dibaca oleh Nabi di akhir salatnya setelah membaca tasyahud dan salawat kepada Nabi adalah Allahumma firli ma qaddamtu ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Faham? Itu diantara afdolnya doa yang dibaca setelah tasyahud dan salawat kepada Nabi di setiap akhir salat kita. Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang, yang aku tampakkan maupun yang aku simpan, aku rahasiakan. Dan
aku melakukannya dengan sengaja, dan apapun dosa yang engkau lebih tahu dariku, aku tidak mengetahuinya. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkau adalah zat yang maha mendahului dan engkau adalah zat yang paling akhir. Tidak ada sesuatu apapun kecuali engkau, semuanya meninggal, semuanya fana. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Wa indabu kaunu aqallu min at-tasyahhud was salati 'ala nabi. Tapi usahakan sunnah doa itu tidak lebih panjang dari tasyahud dan salawat kepada Nabi. Jadi jangan panjang doanya itu. Jadi lebih pendek dari paling sedikitnya tasyahud dan salawat kepada Nabi. Paling sedikitnya tasyahud yang mana? Yang tadi yang disebutkan tadi. Dan salawat kepada Nabi. Summa yusallim, lalu kemudian salam. Itu rukun yang terakhir. Wa qalluhu, paling sedikitnya assalamualaikum. Wa istaratu, dan disyaratkan wuqu'uhu fi halil qu'ud, harus salam itu diucapkan pada saat dia duduk. Wa akmalu, sedangkan sempurnanya salam itu adalah assalamualaikum warahmatullah. Multafitan an yaminihi hatta yura khadduhul aiman yanwi bihi akhuruj minas shalah. Jadi ketika dia mengucapkan salam, yang pertama dia menoleh ke sebelah kanan sampai pipinya yang sebelah kanan dilihat oleh jamaah yang ada di shaf sebelah kanan. Ketika salam kedua, dia menoleh ke sebelah kiri sampai pipinya sebelah kiri tampak dari belakang shaf yang sebelah kiri, jamaah sebelah kiri melihatnya. Sambil ketika menoleh itu yang ke sebelah kanan, ya, yang pertama, salam yang pertama, niat keluar daripada sholat. Karena sebagian daripada ulama mengatakan bahwasanya niat keluar daripada sholat salah satu daripada rukun sholat, sehingga keluar daripada khilaf, maka kita waktu mengucapkan salam yang pertama kita niat keluar daripada sholat, maksudnya menyelesaikan sholat. Wassalamu, dan niat juga wassalamu ala aman an yaminihi min malaikatin wa muslimi insin wa jinnin. Dan juga niat ketika salam yang pertama mengucapkan salam kepada siapa saja yang ada di sebelah kanannya, baik yang di belakangnya, di belakang 1 kilo, di belakang 2 kilo, sampai di belakang sampai ke ujung dunia sana gitu. Niatnya seperti itu. Siapapun daripada yang mukmin, yang muslim, yang bisa kita ucapkan salam kepadanya, ia bisa mendengar untuk salam kepada mereka, baik yang mukmin, muslim, insin atau jin. Semua orang. Kemudian salam kedua, an yasarihi, kepada sebelah kirinya. Kadzalik hatta yura khadul aisar. Begitu pula sama seperti yang pertama, sampai pipi yang sebelah kiri tampak oleh jamaah di shaf sebelah kiri. Yanwi bi assalamu ala man an yasarihi minhum. Dengan salam yang kedua itu dia niat untuk mengucapkan salam kepada siapa saja yang ada di belakangnya dari sebelah kiri. Wal ma'mum yanwi radda 'alal imam. Sedangkan makmum ketika mengucapkan salam yang pertama dia niat, kalau semua imamnya ada sebelah kanan, berarti niat menjawab salam kepada imam. Kalau yang sebelah kiri berarti yang kedua, menjawab salam kepada imam gitu. In kana an yasari wa bisaniya in kana an yaminihi wa yatakhayyaru in kana khalfahu. Kalau semua di belakangnya tepat, serah mau yang pertama diniatkan untuk imamnya, jawab salam imamnya, atau yang kedua diniati untuk jawab salam imamnya. Wa yundabu an la yaguma al-masbuqu illa ba'da taslimatai imamihi. Kalau dia itu harus menambah sholatnya karena dia itu makmum masbuk, baik makmum masbuk 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, pokoknya masbuk, kan dia harus nambahkan. Waktu dia berdiri untuk menambah rakaat berikutnya, kapan dia itu berdirinya? Katanya sunnah untuk berdiri, tidak berdiri kecuali setelah salam yang kedua, bukan salam yang pertama. Setelah salam yang pertama boleh sebetulnya, tapi lebih baik setelah salam yang kedua. Sunnahnya setelah salam yang kedua. Jaza au qablaha. Tapi kalau sebelum salam yang pertama dia langsung berdiri, batal salatnya. Harus setelah salam yang pertama. Walaupun sebelum salam yang kedua enggak apa-apa, tapi kalau setelah salam yang kedua itu lebih baik, itu lebih sunnah.
Kecuali kalau soal dia itu bangun sebelum salam yang pertama tapi niat mufarokoh, baru tidak batal sholatnya. Tapi kalau tidak niat mufarokoh, batal sholatnya. Walau makatal masbuku, kalau soal dia itu makmum masbuk, dia harus nambah 1 rakaat, 2 rakaat atau 3 rakaat. Tapi dia nggak langsung berdiri, tetap dia duduk. Wa tolah jaza in kana mau di atas syahudi, lakin yukrahu. Kalau memang itu tempatnya dia bertasyahud, karena dia itu cuma tinggal nambah 2 rakaat lagi. Memang dia waktunya tasyahud, tapi bukan tasyahud yang kedua, tapi tasyahud yang pertama. Waktunya tasyahud memang. Maka silakan diperpanjang, ya, tidak apa-apa. Tapi makruh. Yang sunnah nggak diperpanjang. Kalau sudah imam salam, yang kedua langsung dia berdiri, nggak usah diperpanjang lagi. Tapi kalau seumpama bukan tempatnya dia itu bertasyahud, ya, lalu diperpanjang sengaja, batal sholatnya. Wa illa batalat in ta'ammada. Wa li ghairil masbuqi ba'da salamil imami italatul julusi li du'ai summa yusallim mata syaa. Tapi kalau dia bukan ma'mum masbuq, maka ba'da salamil imam italatul julus, kalau dia itu mau memanjangkan duduk untuk doa, summa yusallim mata syaa, enggak jadi masalah, enggak apa-apa. Kalau dia itu muwafiq, bukan masbuk, ya. Kalau ma'mum masbuk, setelah imam salam, dia enggak cepat-cepat keluar dari salamnya, tapi dia baca doa dulu yang panjang, enggak ada masalah, enggak apa-apa. Walau tasalla imamu ala taslimatin sallamal ma'mumu sintain. Kalau seumpama imamnya tidak mau salam 2 kali, boleh apa tidak? Boleh saja, karena salam yang kedua kan sunnah. Salam yang pertama rukun, salam yang kedua hukumnya sunnah. Dia nggak mau yang sunnah, maunya cuma yang wajib saja. Nggak apa-apa, tapi sunnah untuk makmum untuk salam 2 kali. Wa yundabu dzikrullahi ta'ala wa du'a sirran akibas shalah. Ya, kemudian sunnah setelah sholat itu jangan langsung berdiri, tapi berzikir dulu, ya. Berdoa dulu, tapi jangan keras-keras suaranya. Wa yusalli 'alan nabi awwalahu wa akhirahu, sebelum doa hendaknya shalawat dulu awalnya dan akhirnya. Wa yaltafitul imam li dzikri wa du'a. Sedangkan imam setelah salam maka hendaknya melihat kepada makmum. Fa yaj'alu yaminahu ilaihim, dengan menjadikan arah kanannya kepada mereka. Jadi kiblat begini, ya. Itu kita marah begini, jadi begini, bukan menghadap kepada mereka, tapi menghadap ke sana. Jadi makmum melihat ke arah kiri, ke arah kanan kita, yaminahu ilaihim. Jangan begitu. Gal wa yaj'alu yaminahu ilaihim wa yasarahu ilal qiblah, sedangkan sebelah kirinya masih di arah kiblat, gitu. Itu sunnahnya. Wa yufariqul imamu musallahu aqiba faraghi in lam yakun thamma nisaun. Kemudian hendaknya imam dia meninggalkan tempat sholatnya aqiba faraghi, setelah dia selesai berdoa dan sebagainya, kalau tidak ada perempuan. Tapi kalau ada perempuan, tunggu sampai selesai mereka berdiri semuanya, baru dia berdiri selanjutnya. Wa yamkusul makmum hatta yakumal imam, sedangkan makmum tunggu dulu, jangan berdiri dulu sampai selesai imam keluar dari jamaah, tempat jamaah, baru kemudian makmum menyusul. Wa man arada nafilan ba'da fardhihi nudibal faslu bi kalamin aw intiqalin wa huwa afdal. Kalau seumpama mau sholat sunnah habis sholat fardu, sunnah sebelum melaksanakan sholat sunnah itu untuk berbicara dulu atau berpindah ke tempat yang lainnya, ya, sehingga memisah antara pekerjaan fardu dengan pekerjaan sunnah, dengan berpindah atau berbicara dengan orang lain. Tapi lebih baik kalau selama kita sholatnya, sunnahnya itu bukan di masjid tapi di rumah, supaya kebagian dapat ibadahnya, sehingga di rumahnya itu menjadi saksi bahwasanya dia itu melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah. Fa in kana fi subhi fa sunnatu ayaknuta fi i'tidali raq'ati tsaniyah. Dan kemudian ada tambahan di sini untuk sunah-sunah salat adalah membaca doa kunut. Kalau salat yang dilaksanakan itu salat subuh,
Maka pada rakaat yang kedua ketika i'tidal sunnah untuk baca doa kunut. Fa yaqulu Allahumma hdini fiman hadait kalau sendirian. Tapi kalau sama-sama Allahumma hdina fiman hadait wa'afina fiman afait. Jangan waktu jadi imam dia baca Allahumma hdini gitu. Paham itu enggak aci namanya. Jadi enggak adil. Jadi imam itu harus menanggung bersama-sama. Doanya juga harus bersama-sama, jangan doa sendirian gitu loh. Kalau Allah Mahdi ini kan dia sendiri. Sementara makmumnya bilang amin. Nah, dia doa untuk dirinya sendiri gitu. Paham? Itu enggak adil. Makanya harus kalau dia jadi imam ya Allah mahdina fiman hadait wa afina fiman afait. Nah, terus semuanya pakai dhamir jamak. Wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ya, ini dipelankan suaranya biar maksudnya sama-sama membacanya antara makmum dengan imam. Bukan dipelankan suaranya semuanya, dipelankan suaranya supaya makmum juga baca gitu loh maksudnya. Jadi bukan malah dipelankan lalu kemudian si makmum diam, malah enggak. Nah, jadi dibaca tapi sama-sama. Fa inna taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Wa la zada wa la ya'izzu man adaita fa hasanun. Kalau ditambah wa la ya'izzu man adaita fahasanun itu lebih baik. Tapi yang dari Nabi yang sahih itu walaizul man walait langsung tabarakta rabbana wa ta'ala. Fa in kana imaman ata bilafdil jam'i. Ini Allah mahdina ila akhirih. Kalau dia imam ya. Wala tata'ayyan hadil kalimat, enggak harus seperti kalimat yang disebutkan tadi untuk kunut itu. Boleh dengan kalimat doa yang lainnya. Yang penting doa kunut itu adalah doa wasana. Harus terkumpul di situ doa wasana. Jadi ada doanya, ada pujiannya. Allah tambahi Allah ma'izzal Islam wal muslimin, Allah maghfir lana wal muslimin. Allah malikil yahuda wa nasara kafrata wal musyrikin. Allahumma aminna fi durina. Terus dan lain sebagainya itu enggak jadi masalah. Mau ditambah sendiri, tambah enggak jadi masalah. Kemudian wa bi ayatin fiha du'aun ka akhir al-Baqarah. Walakin hadhil kalimat afdal. Wa bi ayatin fiha wa sana'in wa du'ain ka akhir surat al-Baqarah. Paham? Seperti kalau kita baca amanna rasulullah unzila ila rabbil alamin kullun amana billah wa malaikatahu la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na rabbana wa idza masih la yukallifullahu nafsan sampai akhirnya itu juga mengandung doa kan, enggak apa-apa kita baca juga. Lillahi ma fis samawati lillahi apa? Di akhir surat Baqarah apa? Lillahi ma fis Autufu yahzikum bila fa'il ma yasha wa ya'lamu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Baca doa itu juga enggak ada masalah, itu tergantung di situ doa ya. Sama seperti itu. Wa inda rafa'yadaihi, ada sunnah waktu baca doa qunut kita mengangkat kedua tangan, tapi enggak usah diusap. Enggak usah. Tapi kalau doa biasa usap setelahnya. Tapi kalau doa qunut enggak usah diusap gitu. Au sadrihi atau mas wajib au sadrihi enggak. Wa yajharu bihi al-imam. Imam membaca dengan suara yang lantang. Wa yu'minu ma'mumun yasma'u li du'ain wa yusyariku fi tsana. Nah, waktu fa inna taqdi wa itu alaik itu dibaca dengan sama-sama isyarik fi tsana. Wa in lam yasma'u qanata. Tapi kalau dia tidak dengar ya sudah baca qunut saja. Wal munfaridu yusirru bihi. Sedangkan munfarid yang salat sendirian enggak usah dibaca dengan suara keras. Imam yang dibaca dengan suara keras. Wa in nazala bil muslimina nazilatun qanatu fi jami'is shalawat. Tapi kalau seumpama terjadi pada kaum muslimin suatu kejadian yang membuat mereka itu tertimpa dengan ujian dan cobaan, misalnya peperangan, gempa bumi, kebakaran dan sebagainya, maka sunnah untuk kita membaca kunut nazilah namanya. Kapan kita membaca? Tetap sama tempatnya, yaitu pada waktu i'tidal dari rakaat rakaat yang akhir. Pahamnya? Setiap sholat 5 waktu. Silakan yang kapan saja
Nah, itu tempatnya kunut nazilah. Jadi boleh kita memperpanjang dengan baca kunut nazilah. Allah Subhanahu wa taala.